Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita bertemu di dalam topik Artificial Lighting yang merupakan satu di antara topik pada mata kuliah Rekayasa Pencahayaan Arsitektur di Universitas Islam Indonesia, jurusan Arsitektur program S1. Setelah kita membicarakan tentang daylighting, maka saat ini tibalah kita membicarakan tentang artificial lighting. Beberapa gambar sebagai ilustrasi penjelas dan juga ilustrasi untuk memahamkan untuk kepentingan pembelajaran. Saya ambil dari berbagai media melalui internet. Saya mohon izin dan sudah saya cantumkan di dalam slide ini sumbernya, dan beberapa slide saya ambil dari materi saya sebelumnya yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan lain. Semata-mata semua untuk kepentingan pembelajaran, sehingga mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Kita membicarakan tentang artificial lighting. Apa itu artificial lighting? Artificial lighting adalah sistem pencahayaan yang bersumber pada sumber pencahayaan buatan yang bukan pencahayaan alami. Kita sudah tahu bahwa pencahayaan alami bersumber dari matahari, bola langit, dan juga hasil pemantulan dari sumber bola langit atau cahaya matahari langsung, baik dari eksterior atau interior. Nah, apabila kita membicarakan artificial lighting, maka skop kita berbasis pada sumber cahaya buatan. Cahaya buatan itu apa? Nanti kita bicarakan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus membicarakan tentang artificial lighting sebagai seorang arsitek? Ya, ada 3 hal penyebabnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan 2 komponen besar di dalam pembicaraan arsitektur, yaitu utilitas dan venusitas. Kalau kita bicara tentang utilitas, ya pasti kita akan tahu bahwa bangunan itu mempunyai peran tugas ya, untuk bisa digunakan, sehingga ada aspek guna di sana. Nah, dalam pembicaraan tentang aspek guna, maka satu hal yang harus dipenuhi di dalam sebuah ruangan adalah visibility. Kalau kita bicara visibility, maka banyak aspek ya yang ditentukan, baik yang berkaitan dengan aspek task performance itu sendiri, mood and atmosphere, visual comfort, aesthetic, health, safety and well-being, serta social communication. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, karena kondisi yang sangat kritis, maka misalnya dalam task performance, ada hal-hal yang mungkin harus dikendalikan dengan ketat karena menuntut pekerjaan-pekerjaan yang sangat kritis. Atau kemudian kaitannya dengan estetik, begitu ya, ada kesan-kesan estetis yang nanti ternyata membutuhkan pencahayaan buatan untuk bisa memperkuatnya, atau kaitannya dengan mood dan atmosfer, atau kaitannya nantinya dengan productivity. Kemudian kalau kita bicara lighting quality secara keseluruhan, kita akan melibatkan 3 aspek paling enggak, human needs, environment, and economics, kemudian arsitektur itu sendiri. Nah, ini semua menyebabkan dalam kasus-kasus tertentu kita harus memakai pencahayaan buatan. Itu. Kemudian ini sebagai contoh misalnya, kalau kita mendesain ruang operasi, kita tidak mungkin hanya bertaruh untuk misalnya menggunakan pencahayaan alamiah saja, karena ada kondisi-kondisi kritis yang membuat persyaratan pencahayaan itu menjadi sangat ketat, sehingga tidak mungkin kita kalau tidak menggunakan pencahayaan alami. Atau kondisi-kondisi tertentu, misalnya karena jam kerjanya sampai melibatkan waktu di mana matahari tidak keluar ya, jadi sudah malam dan seterusnya. Jadi harus dilakukan dengan pencahayaan buatan. Dan kaitannya dengan untuk estetika, atmosfer, dan seterusnya. Ini sebagai ilustrasi contohnya. Kemudian yang selanjutnya, tekanan lingkungan apa maksudnya? Kita tahu bahwa kompetisi penggunaan lahan semakin ketat, ya, sehingga kemudian muncul crowded, ya, kesesakan pada lingkungan buatan yang dalam hal ini tidak semua ruang-ruang kita bisa dapat menangkap bola langit dengan sempurna. Sehingga ada ruang-ruang yang memang ada bangunan-bangunan yang memang dalam kondisi tertentu, ya, dia menjadi miskin untuk bisa menangkap bola langit. Oleh sebab itu mau nggak mau kita harus menggunakan pencahayaan buatan. Walaupun itu nanti masih dipertanyakan, itu harus dicek lagi karena ada pendekatan-pendekatan pasif
memungkinkan hal itu. Namun demikian ada juga kaitannya dengan di urban ya, dengan kehidupan modern yang bekerja 24 jam dan seterusnya, atau kemudian ada kepentingan-kepentingan lain, misalnya ada ruang-ruang yang memang harus diisolasi karena kepentingan aspek yang lain sedemikian rupa sehingga dengan kondisi tekanan lingkungan yang sangat kuat itu menjadi sangat kritis dan mau nggak mau kita harus menggunakan artificial lighting. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah isu energi. Nah, seorang arsitek harus memahami betul bagaimana desain penerangan buatan ini, karena nanti isunya yang harus dicek adalah tidak hanya memenuhi kebutuhan human-nya, productivity-nya, tapi juga harus dicek kaitannya dengan environment. Ya, kita tahu bahwa ternyata semua konsumsi energi kalau dipetakan dapat dilihat pada slide yang bisa terpampang di depan ya. Jadi untuk building sendiri 48% melebihi industri dan transportasi. Ya. Kemudian kalau melihat gambar yang di sebelah kanan di Singapura itu 31% itu untuk building dan kemudian household rumah tangga itu 18%. Tapi nanti kita lihat household itu isinya untuk apa ini? Ternyata larinya juga nanti untuk operasional bangunan. Nah, ini juga menjadi kebijakan ya, the 17 SDGs, bahwa memang affordability for clear energy dan climate action merupakan hal yang menjadi concern bagi kita semua. Sehingga ketika kita bicara tentang artificial lighting, dimensinya tidak hanya bagaimana memenuhi tuntutan kenyamanan atau dimensi-dimensi yang lain, tapi harus dikontrol juga dengan bagaimana tetap melindungi lingkungan seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka pembicaraan tentang artificial lighting menjadi lebih kritis bagi kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di bangunan misalnya sekarang ya, ternyata kalau kita untuk residensial ya, walaupun ini di USA, tapi saya pikir bisa menjadikan gambaran betapa pentingnya ya belajar tentang pencahayaan buatan ini, karena ternyata dari 22% ya penggunaan konsumsi energi itu 11%-nya sendiri itu untuk pencahayaan. Kalau komersial lebih besar lagi, malah menduduki nomor 1, lebih tinggi dari heating and cooling malah, yaitu 26%. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang arsitek kita harus belajar cermat untuk dapat merencanakan sistem penerangan buatan ya, agar di satu sisi kita bisa memenuhi tuntutan kenyamanan, tuntutan produktivitas dan yang lainnya, tapi di sisi lain kita tetap bisa mengendalikan operasional bangunan itu yang dihabiskan melalui konsumsi pencahayaan. Jadi harus seimbang. Nah, karena itulah maka kita harus belajar dengan lebih cermat. Kalau kita bicara tentang artificial lighting, itu sebenarnya adalah bagian dari active design. Kita tahu bahwa desain itu ada 3 level, ya, prinsip perancangan dasar, prinsip pasif, dan prinsip aktif. Nah, salah satu prinsip aktif adalah sekarang ini yang kita bicarakan artificial lighting. Nah, kalau kita bicara artificial lighting, paling tidak kita harus yakin ya membicarakan beberapa hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama, kita akan harus tahu tentang illumination method. Kita mau menetapkan metode iluminasi seperti apa yang tepat. Itu akan kita lihat nanti, paling tidak sebagai pengetahuan kita lihat. Kemudian illumination type-nya. Tipe luminarnya seperti apa, kemudian lighting pattern-nya seperti apa. Nah, ini semua nanti gayut di dalam perancangan arsitektural ya. Jadi jangan diperkirakan kalau illumination type itu hanya berurusan dengan yang sangat konstruksi detail, menentukan tipe-tipe lampu dan seterusnya. Tapi nanti implikasinya pada desain ruang itu sendiri. Light pattern jelas ya, illumination method jelas ya. Ini dikaitkan dengan nanti kita lihat misalnya apakah general lighting, local and supplementary lighting, combine dan seterusnya, nanti kita bicarakan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus juga memahami bagaimana lighting planning calculation. Ya, karena ini nanti larinya tidak hanya bisa memenuhi, kita bisa mendesain titik lampu yang berimplikasi misalnya secara arsitektur pada pola plafon dan seterusnya. Nanti kita bicarakan satu persatu, namun juga nanti kita akan menceknya apakah desain kita itu nanti memenuhi persyaratan
hemat energinya. Nanti saya minta Anda semua untuk bisa mengumpulkan SNI tentang penerangan buatan. Di situ nanti selain ada standar-standar yang lain, di paling belakang nanti ada lampiran tentang standar untuk melihat watt per meter persegi dari desain kita. Jadi setelah kita mendesain, kita tahu bahwa lampunya sudah memenuhi syarat, tapi nanti di counter per meter perseginya berapa watt. Kalau nanti tidak sesuai, masih lebih tinggi dari standar, berarti bangunan kita itu masih boros dan seterusnya. Jadi itu menjadi penting di dalam mendesain. Nah, kemudian subtopiknya, maka nanti pembicaraannya untuk kedepannya adalah kita akan belajar tentang sumber artificial lighting, kemudian metode iluminasi, tipe sistem lightingnya, pola luminance, dan kalkulasi iluminasi interior. Nah, kalkulasi iluminasi interior nanti kita akan fokus kepada prinsip lumen, dan itu pun hanya yang general lighting, ya, karena waktunya yang terbatas. Nanti untuk yang lain-lainnya silahkan dikembangkan, diperdalam Anda sendiri. Itu yang akan kita bicarakan. Nah, kali ini kita hanya fokus membatasi pertemuan ini pada sumber. Ya, saya sekarang akan masuk pada sumber. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sumber di dalam artificial lighting adalah berbasis pada non alamiah. Dalam ini adalah lampu, ya. Seperti itu. Saya pikir sudah tahu ya, lampu itu apa dan seterusnya gambarnya, dan Anda sudah terlibat kesehariannya. Namun mari kita lihat ternyata sumber-sumber cahaya utama itu ada berbagai macam, sekarang sudah berkembang, bermula pada lampu pijar atau incandescent lamp dan lampu halogen, kemudian ada lampu fluorescence atau lampu pancar gas, kemudian ada metal halida, ada sodium bertekanan tinggi. Nah, kemudian ada perkembangan sumber-sumber cahaya yang dengan teknologi baru yang diklaim dia sangat hemat, ya. Antara lain lampu induksi, lampu sulfur, dan lampu LED dan seterusnya. Nah, ini harus Anda ketahui, ya. Bahkan Anda harus mengupdate sampai terkini, mungkin di luar dari slide ini. Ya, nah, saya ingin pembelajaran kita tidak hanya satu arah, jadi nanti saya hanya membicarakan yang nomor 1 dan nomor 2, lampu pijar, incandescent lamp, dan lampu fluorescence. Sedangkan lampu yang lainnya, saya minta secara aktif Anda mencari di berbagai sumber untuk kemudian mempelajari sifatnya, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya untuk dibandingkan, sehingga besok ketika Anda mendesain, Anda tahu harus memilih jenis sumber yang seperti apa, sesuai dengan kasus desain Anda. Sekarang saya hanya memberi contoh, ya, bagaimana melihat dua tipe jenis lampu dan apa yang harus diperhatikan. Yang pertama lampu pijar. Saya pikir kita tidak asing ya lampu pijar. Anda setiap hari sudah melihat, ya, lampu pijar itu pada prinsipnya adalah bekerja melalui perpindahan 3 tahap. Tahap pertama dari listrik, kemudian menjadi panas, kemudian menjadi cahaya. Sehingga nanti lampu pijar itu terdiri bagian-bagian yang memungkinkan listrik itu memanaskan sesuatu, dalam hal ini adalah filamen. Kemudian filamen itu ketika menjadi panas, kemudian dia memijar menghasilkan cahaya. Jadi ada 2 fase perubahan energi yang di situ nanti secara awal ini kita sudah bisa memastikan bahwa pasti lebih banyak energi yang terbuang karena ada 2 kali perpindahan jenis energi. Ya, ini bagian-bagiannya, ya. Tadi sudah saya sampaikan, pada prinsipnya lampu pijar ini atau incandescent lamp ini dia bekerja dari listrik panas ke cahaya. Jadi ini ada filamen di sini, ya. Filamen ini kemudian disangga oleh sebuah wiring, ya. Kemudian dari sini listrik dialirkan sehingga kemudian filamen ini memanas dan kemudian memijar. Ini ada tabungnya, ada gasnya, dan ada dudukannya. Ini dudukannya bisa bisa di-skrukan ke dalam dudukan yang sudah disiapkan di armatur lampu. Nah, inilah kalau dulu keunggulannya karena ini bisa ya ininya dasarnya sama, maka dia bisa diganti-ganti dengan cepat dengan berbagai macam. Nah, tetapi persoalannya karena ada perpindahan 2 fase energi, maka biasanya lampu incandescent lamp atau lampu pijar ini menjadi lebih boros dibandingkan yang lain. Tapi ini memang pertama kali ditemukan seperti ini, ya.
Nah, ini adalah contoh-contohnya macam-macam, tapi Anda lihat ya dudukannya itu sama, sehingga inilah keunggulannya pada saat itu ya. Tapi sekarang lampu yang lainnya nanti yang kedua pun sudah menggunakan sistem yang mirip seperti ini wujudnya, sehingga juga sama fleksibilitasnya. Seperti itu. Ada yang standar shape-nya ya itu standar shape-nya, dan kemudian macam-macam ini ya. Anda saya pikir bisa mencari. Nah, ini Anda bisa lihat macam-macam ya. Tapi pada prinsipnya pasti ada bagian wiringnya, ada filamennya, tungsten, ada wolframnya di situ, karena itulah yang menjadi sumber dari cahaya ketika memijar ya, seperti itu. Dengan berbagai macam, ada dudukan bola, di dalamnya ada filamen wolfram, kemudian dengan bentuk yang beraneka ragam. Nah, karena dia itu berpindah dari listrik panas ke cahaya, maka biasanya warna-warna cahayanya murni ya, bila tidak dikombinasikan dengan kombinasi perlakuan pada buranya, maka warna yang dihasilkan adalah warna-warna yang sedikit memerah gitu ya. Nah, ini contohnya base types-nya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lampu pancar gas. Lampu pancar gas ini berbeda dengan lampu pijar atau lampu fluoresen, ini berbeda cara kerjanya. Lampu pancar gas atau fluoresen ini bekerja dia langsung dari listrik menjadi cahaya, yaitu karena di situ ada lompatan elektron yang kemudian membuat ion-ion di dalam tabung gas, di dalam tabungnya berpendar seperti itu. Seperti ini prinsipnya ya, nanti dicek cara kerjanya secara detail, Anda baca, cari sumber referensi seperti itu. Nah, bagian-bagiannya seperti apa? Ada katodenya, kemudian di sini ada tabungnya itu di sini ada merkurinya. Nah, ini juga yang menjadi sumber yang kritis ya di lampu. Kemudian ada gasnya macam-macam, biasanya argon dan macam-macam. Kemudian ada fosfornya yang dikotingkan di bagian dalam. Di sini nanti dia akan mentransformasikan ultraviolet sehingga biasanya warnanya menjadi lebih ke delighting gitu ya, seperti itu. Nah, pada mula ditemukannya maka banyaknya cahaya yang dipancarkan tergantung dari panjangnya tabung ini. Sehingga semakin besar wattasenya, semakin banyak lumen dipancarkan, membutuhkan panjang tabung yang berbeda. Jadi antara 10 watt, 20 watt, 40 watt sampai 100 watt itu nanti panjang tabungnya berbeda. Oleh sebab nanti dudukannya berbeda dan armaturnya nanti berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak fleksibel. Pada mulanya ini kan. Tapi sekarang itu sudah berkembang ya, model-modelnya sudah dikembangkan sehingga walaupun prinsipnya kerjanya sama, tetapi bentuknya bisa mirip dengan bentuk yang di lampu pijar atau incandescent lamp, sehingga yang kekurangan dari tidak fleksibelnya itu bisa diselesaikan. Jadi lampunya ini lampunya lumen per wattnya lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Dan dia menjadi lebih fleksibel. Tetapi tentu saja teknologi ini menuntut biaya yang lebih mahal di investasi awal. Sehingga Anda bisa lihat kalau dibandingkan dua lampu itu, maka lampu pijar itu pemeliharaannya, output cahayanya berkurang perlahan seiring usia lampu. Namun sampai lampu mati tidak terjadi efek kedip, ini kelebihannya. Tetapi kalau lampu pancar gas, kalau sudah mau mati maka ada efek kedip. Nah, efek kedip nanti ini tidak menguntungkan untuk mata manusia. Karena apa? Karena intensitas cahayanya akan berubah dalam waktu yang cepat sehingga pupil akan lelah, karena pupil akan membuka mengecil menyesuaikan dengan kedipan dari lampu pancar gas itu. Nah, biasanya seharusnya kalau menggunakan lampu pancar gas begitu sudah berkedip harus dibuang. Tapi sayangnya karena momen berkedipnya itu agak lama, jadi kalau dibuang sayang gitu ya. Tapi itu sangat bahaya. Nah, kemudian dari segi yang kedua, keuntungan kedua adalah warnanya. Ini warnanya putih dengan komponen besarnya adalah kuning merah, tadi sudah saya sampaikan ya, tergantung dari wattasenya. Wattase tinggi lebih biru, wattase rendah lebih kuning ya, tergantung tadi itu karena dan itu juga tergantung wattasenya itu
nanti akan tergantung juga dengan tebal tipisnya wolframnya itu. Sedangkan kalau lampu pancar gas tergantung gas yang ada di dalamnya warnanya. Kemudian lampu pijar jelas tadi hasilnya panas karena ada 2 fase listrik, panas, pijar, dan cahaya. Sedangkan lampu pancar gas relatif tidak panas, ya tetap panas tapi tidak sepanas kalau lampu pijar. Kemudian yang keempat keuntungannya adalah fleksibilitas fitting tadinya ya, tapi kemudian sekarang sudah tidak lagi karena sudah dikembangkan teknologi yang memungkinkan untuk bisa fleksibel yang pancar gas itu. Kemudian yang kelima adalah efisien cahaya lebih rendah karena karakteristik proses dari listrik panas cahaya tadi sudah saya sampaikan, dan efisiensi energi lebih tinggi karena karakteristik proses dari listrik langsung cahaya. Tetapi biasanya karena teknologi ini menuntut pada proses produksinya, maka harganya relatif lebih mahal ya untuk yang lampu pancar gas dibandingkan lampu pijar. Jadi investasi awalnya lebih mahal tapi operasionalnya lebih murah ya. Di luar nanti ada kritik-kritik pada limbah yang dihasilkan oleh lampu pancar gas dan seterusnya, maka kemudian muncullah ditemukan jenis-jenis lampu lain yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sampai yang terakhir terkini, walaupun Anda cek mungkin ada yang lebih baru, yaitu lampu LED. Nah, lampu LED itu seperti apa? Justru saya minta Anda untuk mencari dan kelebihan kekurangannya seperti apa, Anda bandingkan ini ya. Jadi mungkin coba dicek watt, lumen per wattnya berapa kalau lampu pijar berapa, pancar gas berapa, kalau LED berapa. Ya. Yang jelas kalau Anda di lapangan, beli di pasar, begitu ya di pasaran, jelas dengan wattase yang sama, maka jumlah lumen yang dipancarkan akan berbeda. Sehingga memang sangat efisien, tapi implikasinya kepada investasi. Nah, untuk lampu lainnya, saya meminta Anda silakan untuk mencari jenis lampu dan prinsip kerjanya, kemudian Anda buat metrik untuk membandingkannya, termasuk sama seperti tadi kriterianya, kemudian Anda bandingkan, ditambah data tentang lumen per watt-nya berapa. Anda buat metrik yang seperti tadi, ya. Sama seperti tadi, Anda tambahkan, ini ada kriterianya. Tadi 2 lampu, lampu pijar, lampu pancar gas, kemudian lampu yang tadi saya sebutkan, ada 5, tidak salah ya. Anda ambil salah satu, kemudian Anda bandingkan menurut kriteria-kriteria yang tadi sudah. Jadi kriteria perbandingannya kriteria 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ditambah yang terakhir lumen per watt. Ini kriterianya apa, tadi sudah ada, kemudian ini kelebihannya bagaimana, dan seterusnya dibandingkan. Ini tipe-tipe yang tadi sudah saya sampaikan di dalam slide ini, nanti akan silakan Anda cek lagi slide ini, apa seperti itu. Nah, setelah itu, maka kemudian nanti kita bisa tahu kelebihan kekurangan, dan kemudian kita bisa tahu bagaimana memilihnya, ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian tahap berikutnya kita akan belajar tentang desain artificial lighting. Desain artificial lighting itu nanti akan menyangkut metode penerangannya mau seperti apa, tipe penerangannya seperti apa, pola penerangan seperti apa, kemudian kalkulasi perencanaannya. Nah, untuk keempat hal itu kita akan lanjutkan nanti sesi per sesi pada minggu-minggu berikutnya. Nah, untuk kali ini saya ingin Anda memperdalam untuk mempelajari jenis-jenis tipe lampu, kemudian membandingkannya sebagai bagian active learning Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan dengan memperdalam melalui browsing di internet dan mengumpulkannya di dalam media classroom yang akan saya siapkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan untuk belajar mandiri, browsing dan mempelajari tipe-tipe lampu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.